Ada orang yang lahirnya jam tertentu dengan weton tertentu, oh ini cocoknya ini jadi nelayan. Orang sio tertentu, wah ini cocoknya kamu tuh kerjanya jadi petani, misalnya begitu kan, atau yang berhubungan dengan pertanian, misalnya jualan buah, ya kan, atau jualan rujak, misalnya begitu kan, atau bikin supermarket, misalnya kan begitu kan, cocok dia. Nah nanti kalau yang betonnya apa, enggak, kamu jadi nelayan atau produk gitu, misalnya jualan ikan, atau jualan ikan hias sekalian, atau misalnya apa, jadi nelayan sekalian, atau jadi pelaut, misalnya begitu kan. Ada weton-weton yang begitu, ya, katanya mereka. Nah, tetapi apakah itu ada apa enggak, ya kan? Kalau menurut saya itu bukan masalah ada atau enggak, masalahnya. Nah, oke, kita lanjut ya nih. Bobby, silakan Bobby. Shalom Pak Po. Shalom Bobby. Shalom. Ya, wah ini topiknya mantap nih Pak ini. Mantap ya. Topiknya. Ya Pak, saya langsung aja Pak. Ini sebenarnya saya mau nanya mengenai aura Pak. Aura seseorang nih. Kalau saya sih punya pengalaman gini Pak. Saya mau nanya pendapat pribadi Pak Paul ya. Kalau aura itu, apakah dia itu bisa mempengaruhi seseorang, Pak? Dalam arti gini, kalau kita gini deh, kasus sehari-hari saya, kalau kita presentasi gitu, Pak ya, di tempat kerja gitu, mengenai satu hal yang ide kita masih ide lah, bukan ide brilian ya, kita contek lah idenya, ide best practice di tempat lain kita mau pakai di perusahaan tempat saya bekerja gitu, ya kan? Itu setelah dicek gitu ya, ide itu sih oke, masuk akal. Tapi begitu kita presentasikan gitu Pak, nampaknya ada stonewalling gitu, ada hambatan gitu di manajemen atau apa. Kemudian seandainya kita katakan kita langsung ditolak lah. Tapi beberapa bulan kemudian, mungkin setahun kemudian, ide itu dipraktekkan Pak, gitu loh. Tapi tidak disebut gitu orangnya, oh siapa ini yang punya ide pertama. Jadi kurang ada rekognisi. Tapi sebaliknya, kalau seandainya auranya seseorang nih, katakan saya lah, dalam contoh waktu masih lajang gitu ya, kalau saya approach personal itu tanpa ada ide-ide tanpa ada punya pengetahuan approach personal itu kayaknya lebih gampang gitu loh Pak, karena mungkin ya nggak ada pemisah gitu, oh kamu bawahan, kamu atasan atau apa gitu loh. Nah permasalahannya apakah aura itu dia itu aura yang dimiliki seseorang itu berhubungankah dengan karunianya Pak? Jadi kalau kalau kayak gini, saya punya karunia A gitu, lebih baik kayaknya masuk pekerjaan yang deket-deket A gitu. Apa kalau saya punya aura B, saya ikut pekerjaan yang kira-kira auranya B gitu loh Pak. Nah ini jadi pertanyaan ini Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak kalau seandainya apakah aura ini berhubungan dengan karunia itu Pak? Karunia yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Dan yang kedua Pak, ini saya perhatikan juga ya, banyak kalau dapat suatu kemajuan gitu, enlightenment gitu ya, pencerahan gitu ya, itu waktunya cuma sebentar Pak. Contoh saya tadi Bapak kan nyinggung Ahok gitu ya. Bagaimana rakyat Jakarta ini kaum minoritas begitu waktu itu calon gubernurnya Jokowi ditambah Ahok gitu, berbondong-bondong sampai kehujanan itu, waktu itu vote Pak sampai 2 kali ya. 2 kali kan vote di Jakarta itu 2012 itu ya. Vote buat Jokowi Ahok gitu. Tapi perubahan yang memang enlightenment-nya berubah lah struktur ini, pemerintahan itu di bawah Jokowi Ahok pada saat dia mencalonkan gubernur DKI,
setelah dia jadi dari gubernur ada perubahan yang dahsyat gitu ya, dan terpaksa harus cuma 5 tahun saja gitu loh Pak, walaupun Pak Jokowinya naik jadi presiden gitu loh Pak. Jadi maksud saya kayaknya enlightenment itu atau masa-masa apa ya, masa-masa bahagia, masa-masa kita penuh dengan apa namanya, dengan harapan-harapan yang diwujudkan itu kayaknya cuma sebentar aja gitu. Sebenarnya saya bisa kasih contoh banyak sih Pak, cuma itu aja lah sementara Pak. Terima kasih Pak. Aura ini kan maksudnya ini bias nih pertanyaannya nih, karena gini, ada orang yang lahirnya jam tertentu dengan weton tertentu, oh ini cocoknya ini jadi nelayan. Orang sio tertentu, wah ini cocoknya kamu tuh kerjanya jadi petani, misalnya begitu kan, atau yang berhubungan dengan pertanian, misalnya jualan buah, ya kan, atau jualan rujak, misalnya begitu kan, atau apa namanya, bikin supermarket, misalnya kan begitu kan, cocok dia. Nah nanti kalau yang betonnya apa, enggak, kamu jadi nelayan atau produk gitu, misalnya jualan ikan, atau jualan ikan hias sekalian, atau misalnya apa, jadi nelayan sekalian, atau jadi pelaut, misalnya begitu kan. Ada weton-weton yang begitu, ya, katanya mereka. Nah, tetapi apakah itu ada apa enggak, ya kan? Kalau menurut saya itu bukan masalah ada atau enggak. Masalahnya banyak orang ya hidupnya tidak di sana. Banyak orang hatinya nggak di sana, lalu dia ngerjakan itu, ya nggak bisa, nggak berhasil. Ada orang yang hatinya di sana, ya dia kerja ya berhasil. Jadi karena hatinya di sana. Itu nggak usah pakai ngitung beton, nggak usah pakai ngitung aura, nggak usah pakai ngitung feng shui, nggak usah ngitung pakai ini. Tetapi orang sudah ngerti, kamu passionmu di mana? Waktu dia umur 5-10 tahun, kita ngerti ini passionnya apa. Begitu dia umur 15 tahun, orangnya makin terbuka. Makanya anak-anak itu dibiasakan terbuka wawasannya. Kalau nggak terbuka wawasannya, dia misalnya bapaknya copet, ya taunya dia kerjanya cuma tukang copet doang. Tapi kalau dia terbuka, ya saya bersyukur ya, ibu saya itu orangnya terbuka. Waktu kecil, kami dibiasakan keliling, yuk kita ke Jakarta. Yuk, walaupun kami miskin, tapi diajak ke Jakarta, ke Bandung, yuk ke Semarang, ke Surabaya, melihat. Itu memacu saya untuk pengen jauh lebih, saya pengen tahu di seberang pulau itu apa. Dan itu membuat saya nggak mau terpaku di kampung saya main di kampung ya, listrik aja belum ada sama itu di rumah saya itu. Tapi saya sudah pergi keliling Jawa. Ya usia 10 tahun itu ibu saya ini ya, dan saudara-saudara saya baik sekali, sering ngajak saya keliling keluar ke Surabaya, ke Jakarta. Jadi saya walaupun tinggalnya di kampung yang nggak ada listriknya, tapi mata saya terbuka. Dan saudara kami di Jakarta rajin kirimin buku. Jadi kita baca buku, kita ngelihat ada cerita salju, ada cerita macam-macam. Kita pengen tahu apa itu. Ya kan, diceritain, ada cerita ini, cerita itu. Kita lihat ada anak kecil yang berhasil, ada anak miskin yang berhasil. Saya pengen tahu, saya juga mau. Nah, terus passionnya apa? Dari kecil saya ingin jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi pengabar Injil, apapun saudara tentang itu. Terus tiba-tiba saya setelah saya benar-benar full time, ya itu dari kecil sampai saya kuliah itu saya hidupnya buat pelayanan, pelayanan terus. Sampai saya dikerja, saya jadi utusan misi, tiba-tiba yayasan tempat misi kami dibakar ya oleh santri-santri itu yang pakai baju putih-putih di Cipayung, Dulos itu loh. Dulu kan saya kan trainingnya kan di Dulos, tempatnya Pak Royandi kan. Nah kemudian, wah berantakan semua, rencana kami berantakan, bubar semua. Ya, tempat pelatihan kami hancur semua. Wah, saya sudah serahkan rumah saya yang fasilitas dari gereja ya. Gereja kami lumayan ya, saya dikasih fasilitas rumah, kendaraan, segala macam, dikasih fasilitas. Sudah saya kembalikan semua, wah kita gimana, repot nih. Istri saya pas hamil juga. Akhirnya udah, saya kerja, banting setir. Semua yang saya kerjakan memang berhasil, tapi passion saya nggak di sana. Saya selalu ingin melayani lagi, selalu ingin kembali. Bahkan saya sudah 20 tahun bekerja sekuler pun, saya masih berdiri di dua kaki. Sampai akhirnya kemudian passion saya masuk ke kanan, wah saya menikmati sekali, breakthrough. Karena passion saya memang di sana. Tetapi, tahukah Anda, Margacang itu, seluruh keluarga saya Margacang, kerjaannya apa yang berhasil? Dosen, pendeta, dokter.
dukun, sukses semua. Chiang Kai-shek, ya, itu kan guru, ya kan, guru keluarga kami atau seniman, Sang Ji, ya semua marga Chang itu kerjanya dosen, seniman, guru, karena marga Chang itu artinya chapter dalam sebuah buku, ya. Jadi kami kerjanya yaitu, kalau kita kerjanya itu pasti sukses, berhasil, lucu kan? itu contoh seperti itu. Nah, tapi gimana? Karena kami keluarga itu di Cina itu misalnya marga misalnya marga Oi gitu kan, ada marga Oi yang tukang kayu, seluruh keluarga itu tukang kayu semua, pabrikan pokoknya. Dia pasti pabrikan dan pasti sukses. Ya. Ada lagi marga Lim. Semua marga Lim itu pasti kerjanya apa? Tukang elektronik misalnya. Itu lucu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ngelihat turun terus dia menikmati kerjanya kayak orang main. Jadi ketika saya kembali melayani Tuhan begini, wah tantangannya gila-gilaan, tapi saya happy, biasa saja. Ya difitnah, di apa ya saya tenang-tenang saja, karena saya menikmati, nggak bakaran bulu ketek. Kalau ada orang apa nggak baik dikit, tenang-tenang saja, karena saya menikmati. Tapi waktu saya kerja sekuler, ya karena saya nggak menikmati. Walaupun saya jadi GM, jadi direktur, saya nggak menikmati. Kenapa berhasil? Ya itu tuntunan dari Tuhan. Tuhan memang berkati saya. Itu ada rumusnya. Nah itu nanti kita mau bicara juga tuh hari ini. Tentang aura itu. Bagaimana aura itu bekerja dalam hidup kita. Jadi nggak perlu pakai auranya apa. Tetapi ada ya, ini contoh ya. Ada orang yang hawanya itu singit, angker. Itu apa tuh? Ada saking kuat kebencian di hatinya. Ya. Kemarin itu nampak dari apa? Dari gerusa-gerusu. Ya. Sehingga setiap kali dia ngomongnya pahit. Yang diomongkan selalu pahit. Itulah aura yang tidak baik. Dan itu tidak baik untuk semua orang yang mendengarnya. Aura-aura pahit ini nggak baik. Makanya, kalau saya nggak mau dekat-dekat orang begini, kenapa nggak enak sejak ngomong? Sejak ngomong endingnya pahit. Sejak ngomong endingnya pahit. Itu nggak enak. Anda amatin deh, ada orang yang ngomong apa nanti pahit, mencela. Nah, dulu ada ya satu komunitas itu yang kerjanya, pokoknya komunitas itu kerjanya cuma apa? Mencela orang. Setiap ketemu itu mungkin mencela. Nanti ada lagi satu komunitas yang kerjanya mencemooh, menganggap rendah orang lain. Kalau mencela itu kan apa dicacat terus, ngomong apa itu, wah saya emang kok. Mungkin selalu ada jeleknya. Oh, komunitas ini kalau kumpul pasti jelek-jelekin orang. Jelek-jelekin orang, ya. Kalau kita bagaimana? Oh, kita bukan jelek-jelekin orang, kita akan melakukan kritik sosial. Orang kalau nggak paham, dipikir, itu tadi, harus bedakan. Mana menjelek-jelekan orang, mana kita yang membicarakan tentang kritik. Mana orang ya yang kepahitan, mana orang yang mengatakan kebenaran dengan lugas. Itu orang pada nggak ngerti. Nah, sehingga orang kecampur aduk. Karena apa? Asal orang ngomong kebenaran aja, langsung pahit, mutung. Nah, banyak ya, Pak, kalau di beberapa lingkungan itu banyak. Jadi kadang-kadang, jadi kita mikir sendiri, wah berarti kita salah dong ya. Kita lagi istilahnya itu di framing. Kita di framing oleh lingkungan kita, jangan betul. Mau. Kalau saya mah nggak mau. Gara-gara kita katakan gini lah, kita punya pengetahuan yang lebih lah, yang punya benchmarking, punya best practice yang baik dari pengalaman kita atau dari kuliah kita atau apa. Nah, kadang-kadang di bawah itu disangka loh, ada sesuatu yang pengen berubah nih ya. Wah, ini nggak benar nih. Wah, langsung. Nah, begitu itu jadi kita down. Oh, kita salah berarti ya, gitu kan. Wah, ini salah kita deh. Jadi down gitu sampai ini. Nah, sampai ada orang lagi yang inilah enlightenment-nya tinggi gitu. Oh, ya ini ide bener nih. Ya kan, tetap majuin gitu kan. Nah, kalau dari seseorang yang istilahnya bawahan atau apa, ide itu nggak diterima. Tapi kalau dari orang yang ini kok jadi ini berarti, jadi kan kita berpikir, oh saya harus jadi ini dulu, saya harus jadi kaya dulu, oh saya harus S3 dulu deh, kalau biar bisa didengar orang deh. Jadi motivasinya jadi salah gitu loh. Karena memang
apa namanya itu tadi sebenarnya mungkin saya nganggapnya gini, yang dari Pak Paul tadi itu, kalau kita hatinya nggak ada di situ tapi kita berusaha untuk menjadikan pekerjaan atau profesi kita menjadi, jadi kita memindahin hati kita di A kan, tapi karena kita sudah dikerja di B, ya kan, kita paksa dengan segenap hati pindah dulu deh ke B deh hatinya gitu. Nah, apakah itu juga nggak berhasil kayaknya Pak? Itu aja sih Pak yang jadi kita memang harus balik lagi ke dimana pada saat pertama kali hati kita ada, seperti Pak Paul tadi yang bilang kan. Jadi kan Bapak kan diberkati dengan dengan kedudukan posisi di dunia sekuler, tapi kan itu bukan hati Bapak sebenarnya kan, hati Bapak bukan di awalnya di situ. Jadi kayaknya ini loh kamu salah, memang secara materi sudah diberkati ya kan, tapi kayaknya harus move ke sana deh, karena kalau ke sana itu cunnya benar-benar kuat gitu loh. Nah, itu sih yang saya tangkap dari Bapak tadi. Ya kan? Iya. Nah, itu yang terus kita ajarin anak-anak itu. Misalnya, kenapa saya nggak arahkan anak saya untuk jadi pendeta? Belum tentu dia mau jadi pendeta. Tapi banyak orang tua paksa anaknya jadi pendeta, atau paksa anaknya jadi tentara, atau paksa anaknya jadi sesuatu yang dia sendiri, dia nggak enjoy di dalamnya. Nah, akhirnya apa, dia gagal atau dia berhasil tetapi nggak menikmati. Akhirnya dia di tengah jalan, dia banting setir. Atau hidupnya nggak bahagia. Karena balik lagi, ukurannya orang kan selalu apa? Kekuasaan, uang, dengan wanita cantik. Ukurannya orang itu berhasil tuh itu. Nah, itu repotnya begitu ukurannya. Makanya kita hari ini temanya bagus ya. Antara sial atau apes itu ya. Kita ini martir atau sial atau apes. Tergantung ukurannya apa. Nah, nanti kita belajar apa yang diukurkan kepada kita. Nah, setiap orang punya ukuran sendiri-sendiri. Buat saya itu bukan sial. Buat orang lain sial. Ya, buat saya itu adalah martir. Buat orang lain itu apes. Ya kan? Nah, ketika saya kena jadi viral. Orang lain bilang saya sial. Ya, semua mencaci maki. Teman-teman bilang kamu tuh sial bener ya, kasihan bener kamu begini-begini. Saya senang-senang saja. Apalagi TV One dan Tribun bikin ini ya, bikin trailer tentang sayanya itu, bikin trailernya. Sayanya pas lagi yang ganteng-gantengnya tuh, ganti foto, wah saya lagi in action begitu kan. Nah, buat saya mah itu bagus. Ya kan, buat saya bagus. Ya buat orang lain sial, ya itu terserah mereka. Itu tadi ukurannya apa. Itu tadi kan ukurannya apa yang ditukurkan. Ya bagaimana cara kita mengukur sial dengan apa? Kalau orang Cina ngitung Hong Shui itu ukurannya adalah ukuran sial, uang. Ya ukurannya adalah uang dan kekuasaan dan percintaan. Ukurannya itu. Ya sial terus. Selalu pokoknya sial terus. Yang artinya sial itu supaya jangan nggak punya uang, itu namanya sial. Gitu ya, dan mati, kata mati. Nah, tapi kita nanti beda banget dengan dalam kekristenan loh. Mati itu keberuntungan loh, malah. Bingung kan? Nah, coba. Sampai sekarang Anda yang semua di live YouTube, coba kalau bilang mati, berduka cita. Kemarin itu dari grup yang Bun Pagi tulisnya turut berduka cita. Sebenarnya saya mau berduka cita. Nah, berempati ya, karena belum tentu orangnya berduka cita loh. Nah, berduka itu ya, kedukaan apa segala macam. Nah, itu kompleks. Kita sebaiknya nulisnya berempati ya kalau untuk sesama teman-teman kita. Gitu ya. Nanti kita bicara juga lanjutkan lebih lengkapnya Pak Bobi. Ya. Thank you. Oke.